Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Bertemu lagi dengan saya Olga Maharani dari Obdis SMA PGRI 4 Jakarta di acara Popey, Podcast Pemuda Inspiratif. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, kali ini di podcast episode yang ketiga kita mengangkat tema yaitu how to be produktif dalam berorganisasi. Kira-kira narasumber kali ini siapa ya? Daripada penasaran, mari kita panggil Kak Irfan Meditria. Kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Irfan lebih lanjut. Kita lihat dulu yuk CV Kak Irfan. Kalau dilihat dari CV-nya Kak Irfan nih, Kak Irfan banyak banget yang bikin organisasi. Iya betul. Kenapa sih kakak bisa tertarik gitu untuk gabung di dalam organisasi? Sebetulnya banyak alasan kakak untuk ikut organisasi. Yang pertama kakak ingin mencari relasi yang luas. Yang kedua kakak ingin membentuk diri kakak sendiri supaya menjadi manusia yang mempunyai manfaat bagi orang lain, mempunyai impact untuk orang lain. Kemudian yang ketiga kakak juga ingin mencari pengalaman gitu. Mencari pengalaman dalam berorganisasi ya? Iya betul. Dari yang kakak bilang tadi, menambah relasi. Iya. Dari sekian banyak organisasi yang kakak ikuti nih, Iya. kakak sudah dapat berapa relasi sih? Maksudnya berapa banyak gitu? Ini sedikit sharing aja ya, ketika kakak kakak di SMA aja deh. Ketika kakak di SMA, kakak itu pertama itu ikut Rohis, orang Islam. Waktu itu pembinanya itu masih Ustaz Miftah. Kemudian ketika kelas 11 itu kakak bergabung di OSIS, atau masyarakat OSIS SMA PGRI 4. Alhamdulillah waktu itu kakak menjadi ikut OSIS. Dan kemudian ketika sudah ranah kuliah, itu kakak ikut melanjutkan estafet perjuangan organisasi kakak dengan berpartisipasi di himpunan, namanya kalau di ranah kuliah itu sudah menjadi himpunan mahasiswa Islam, himpunan mahasiswa Bogor Studi Pendidikan Dunia, serta hari ini kakak berkecimpung di senat mahasiswanya Fakultas Tarbiyah UIN di Jakarta. Di yang tadi kakak bicarakan tentang dulu kakak pernah menjabat jadi ketua OSIS kan? Iya betul. Pengalaman kakak yang nggak pernah terlupakan saat menjabat jadi ketua OSIS itu apa kak? Sebetulnya banyak, tapi ini kakak sharing sendiri nggak apa ya. Iya kak. Pengalaman yang nggak dilupain ya. Ya. Pengalaman yang nggak dilupain itu kakak itu bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Itu menurut kakak itu hal yang paling nggak bakal dilupain bagi seorang ketua di suatu lembaga atau sebuah komunitas organisasi dan sebagainya. Karena ketika kita dapat mengenal banyak orang, kita juga bisa ini apa namanya, beradaptasi gitu ketika kita menemukan organisasi atau lembaga yang baru kira-kira. Nah, kenapa kakak bisa tiba-tiba gitu masuk OSIS gitu? Kenapa bisa kepikiran? Kenapa nggak organisasi yang lain seperti Pramuka dan lain-lain? Oh, organisasi yang lain? Iya. Sebetulnya nggak hanya OSIS yang kakak tekuni waktu zaman SMA. Kakak juga ikut organisasi OSIS, ikut organisasi Pramuka, Bantara. Waktu itu kakak ikut di angkatan 37 kalau nggak salah. Kemudian hanya ikut sih 3 organisasi doang, OSIS, Rohis, dan Bantara Pramuka. Dulu kan kakak ikut ini ya banyak organisasi ya. Iya betul. Dulu bagaimana cara kakak manage waktu kakak dalam belajar dan berorganisasi? Itu kan pasti capek banget ya kak. Iya betul, capek. Untuk memanage waktunya sudah pasti sangat patut ya bagi kita yang sebagai siswa itu masih berkecimpung di organisasi, ya kan. Cara memanagenya ya ketika memang sedang waktu organisasi, ya kita harus memaksimalkan waktu organisasi kita. Sedangkan ketika memang kita sedang proses belajar mengajar, ya kita manfaatkan waktu itu. Dan ketika ada waktu luang,
waktu luang ini kalau bisa digunain sebaik mungkin. Contohnya untuk mengasah diri sendiri, misalkan ada manusia yang hobi menulis, ya kita maksimalkan sosial kita itu di waktu luang gitu loh. Nah, cara kakak belajar memahami materi itu gimana sih? Kan waktunya kakak kan udah habis berorganisasi nih, pasti kakak punya waktu lebih sedikit daripada teman-teman kakak yang lain. Itu gimana caranya? Cara memahami materi ketika sedang belajar mengajar. Iya. Sebetulnya sederhana. Sebetulnya banyak teman-teman di sini yang miskonsepsi akan belajar mengajar. Banyak yang bertanya-tanya mengapa hari ini saya tidak mengerti pada suatu materi tertentu kan. Langkah pertama yang kakak lakukan itu sebetulnya kakak buka hati, kayak semacam ikhlas saja gitu untuk mempelajari suatu materi. Sama halnya ketika kita mencintai lawan jenis, kita harus ikhlas dulu kan, harus membuka hati kita dulu gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami lawan jenis tersebut. Ketika kita tidak membuka hati, maka sangat tidak mungkin gitu untuk kita bisa memahami lawan jenis tersebut. Nah, tarikan itu sama dengan belajar. Ketika kita ingin belajar, utamakan yang pertama kita buka hati dulu. Misalkan kita yang belajar kimia kan, yang notabene hari ini itu kimia itu sulit lah bagi siswa-siswa di sekolah karena SMA. Ya dulu kakak ketika gurunya Butogi ya. Iya. Salah satu guru killer di SMA ini juga katanya ya kan. Nah kakak itu dulu buka hati, pokoknya hati kakak ikhlas saja gitu. Ketika Butogi mengajar suatu materi yang sulit, ketika Butogi memberikan tugas yang banyak, ketika Butogi memberi ulangan yang diulang nalar, ya udah kakak ikhlas jalannya aja. Toh lama-lama juga akhirnya kakak suka, terus kakak paham akan suatu materi itu. Berarti kakak dulu suka kimia ya? Iya bisa dibilang begitu. Oh, keren. Selain kimia, kakak suka pelajaran apa? Ketika di SMA, Iya. ketika di SMA kakak suka mata pelajaran matematik itu kakak suka, kimia, biologi, fisika, pokoknya berbau sains kakak suka. Wow, keren. Ya, Nah, saya di sini kakak Iya. tuh katanya aktif dalam aktivis pelajar ya? iya betul. Aktivis pelajar itu apa sih kak? Sebetulnya itu CV-nya udah lama, saya sekarang jadi mahasiswa aktivis gitu. Cuman belum kakak udah CV-nya baik. Kalau menurut kakak, aktivis itu semacam seseorang yang hari ini itu berkecimpung di suatu organisasi atau lembaga atau komunitas dan sebagainya. Atau bisa disebut juga aktivis ini itu sebagai penggerak dari suatu wadah gitu, sebuah organisasi. Seperti kalian hari ini Epidrosis itu termasuk aktivis pelajar. Karena apa? Karena di saat ada dua kategori pelajar yang kalian harus tahu. Pertama pelajar akademis, yang kedua pelajar aktivis. Nah pelajar akademis ini kan kegiatannya hanya itu saja, belajar, mengerjakan tugas, ulangan, terus ulang terus kan. Tapi kan ketika kalau untuk pelajar aktivis ini, aktivis pelajar itu mereka di satu sisi mengejar akademis, di lain sisi juga mencari pengalaman untuk diri dia sendiri gitu, untuk membuktikan orang lain tidak hanya diri dia sendiri, dan untuk mencari hasil pengalaman sebagainya. Kakak dulu waktu masuk ke PTN itu lewat jalur apa kak? Dulu kakak ketika masuk PTN, kakak alhamdulillah lolos jalur SNMPTN jalur rapor. Waktu itu kakak pilihnya cuma pendidikan kimia atau gimana? Dulu itu kan dikasih kesempatan dari 3 pilihan ya. Kakak milih di Jakarta itu pendidikan kimia dan matematik, dan satunya lagi UNJ pendidikan kimia. Sains semua ya? Iya. Kakak ikut di himpunan mahasiswa ya kak? Iya, betul. Itu tuh kegiatannya ngapain sih kak? Kalau untuk himpunan mahasiswa itu sebetulnya sama gitu, seperti OSIS di SMA. Ya kegiatannya yang adanya OSIS kan, kayak acara-acara peringatan besar, PGRI, misalnya di PGRI, terus Hari Guru, Agustusan, ya pada umumnya aja sama. Cuma karena ketika ranah di kampus itu namanya itu sudah menjadi himpunan mahasiswa. Pernah nggak ada suatu kejadian
kejadian yang nggak pernah kakak lupain dari Hima itu, entah kejadian buruk atau kejadian yang senangnya itu gimana? Kalau untuk ranah kampus itu banyak yang kakak alami. Salah satunya ketika memang ada perdebatan gitu kan, itu sudah hal yang lumrah lah bagi kita semua ketika ada perdebatan, karena memang pada dasarnya kita nggak bisa menyamakan isi kepala orang gitu. Isi kepala orang kan beda-beda. Nah, ketika memang ada perdebatan ya udah mau nggak mau ya saya ya waktu itu ngalah aja. Berarti kayak kan ngalah aja ya kalau? Iya, daripada timbul adegan yang tidak diinginkan, lebih baik ada yang mengalah gitu. Iya. Hima sama badan eksekutif mahasiswa itu sama apa beda? Oh, kalau Hima itu tingkatannya jurusan. Kalau badan eksekutif itu yang biasa disebut DEM atau DEMA, Dewan Mahasiswa, itu tingkatannya sudah fakultas. Oh, kalau kakak ikutnya masih yang Kalau dalam jurusan? Kalau ini kakak sudah di tingkat senat mahasiswa, lembaga legislatifnya kampus, jadi di atasnya DEM. Oh, berarti menurut kakak kriteria yang pas atau cocok buat jadi ketua OSIS itu gimana sih kak? Kalau menurut kakak pribadi, sosok untuk ketua OSIS ya, karena saya itu yang pasti pertama cerdas. Jadi nggak hanya pintar. Dulu kakak juga pernah dikasih amanah dari guru-guru sekolah, ketika kakak melatih di sekolah. Menjadi pemimpin itu nggak harus pintar gitu, tapi cerdas. Karena percuma aja pintar tapi kalau nggak cerdas. Dan juga ketika menjadi pemimpin itu harus peka terhadap tinggal sekitar, harus sigap dan sebagainya. Jadi yang jangan gimana ya, teman mulai lah istilahnya. Nah, pas dulu kakak lagi jabat jadi ketua OSIS nih kak, Iya. pasti kan banyak konflik kan, Iya, internal. Itu gimana cara kakak ngatasinnya? Kalau memang ada konflik antar individu, sebisa mungkin diselesaikan itu antar individu, jangan dibawa ke organisasi. Tapi kalau memang itu sudah bentuk organisasi, kalau sebisa mungkin ya diklarifikasi atau diklarinya itu ya dalam organisasi itu juga, jangan dibawa keluar sebisa mungkin ya. Karena kan kuliah manapun juga, tiap organisasi memiliki dapur masing-masing, memiliki rahasianya masing-masing gitu. Tapi pernah nggak sih ada rahasia di dalam OSIS itu, tapi orang-orang sampai tahu? Pernah kejadian nggak? Kalau zaman kakak sih nggak ada yang tahu, karena memang waktu itu angkatan kakak kompak ketika memang ada suatu masalah yang hari itu terjadi di OSIS angkatan kakak ya kita diselesaikan secara bersama gitu, nggak diberikan kemana-mana, tidak dibocorkan ke kita gitu. Jadi kira-kira Dan kalau kuliah rasa tuh kapan aja sih? Setiap hari kah atau? kalau untuk kuliah memang sebetulnya setiap hari, cuman jamnya berbeda dengan ketika kita di sekolah SMA gitu. Itu tergantung dosennya atau? Iya betul, tergantung dosen yang mau jadwal. Berarti kita harus siap ketika ada kelas dadakan gitu kan? Iya betul, harus siap. Harus gitu ya. Iya udah. Aduh gimana sih? Semenjak adanya COVID ini, sekarang kegiatan apa sih yang sedang kakak lakuin? Kegiatan yang kakak lakuin ya seperti pada masa umumnya, belajar, terus berorganisasi. Tapi di lain itu kakak sekarang kakak mempunyai kerja sampingan yaitu desain grafis. Sebelumnya desain grafis dan videografis itu apa sih kak? Kalau kakak sih desain grafis itu sebuah platform digital yang menyampaikan suatu pendapat atau suatu opini berupa flyer gitu, berupa gambar, berupa visual gambar. Jadi kira-kira kalau Sama ilmu itu beda apa? kalau video editing itu baru kakak tekuni saat ini, baru kakak pelajari. Kalau desain grafis memang sudah dari awal masuk dunia perkampus itu aku udah mempelajari gitu apa itu desain grafis. Kakak belajar ini tuh secara otodidak atau ada
Kalau kakak itu autodidak dan lihat tutorial yang ada di YouTube. Kan udah banyak tuh tutorial ya. Iya. Nah makanya kakak belajar lewat situ. Biasanya kakak bagi waktu buat belajar itu sama kakak kuliah dan berorganisasi itu gimana? Kalau untuk membagi waktunya sebenarnya sederhana ya. Ketika kita sudah tahu hari ini kita sibuk, sebisa mungkin kita sudah membuat plan dan kebesaran kita gitu. Misalkan matkul itu kan kita belajar itu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang kan. Jadi ya dari kita sisihkan waktu juga ketika jam 8 sampai jam 1 ya profesional, jadi untuk belajar dari berbuka ke yang lain gitu loh. Ketika sudah di jam 2 sampai jam 4 kita manfaatkan untuk belajar bahasa gratis. Dan ketika sudah waktu sore itu biasanya kakak datang ke kampus untuk diskusi bersama teman-teman organisasi. Jadi memang sudah kakak atur dari awal, dari jauh hari gitu. Berarti kakak orangnya terencana ya? Iya bisa dibilang begitu. Memang harus terencana. Biasanya kan ada yang langsung spontan tanpa direncanakan. Menurut kakak dan dampak dari adanya aktivitas pelajar untuk pelajar sendiri itu apa sih kak? Sebetulnya banyak yang kakak alami. Itu yang pertama, maka itu memperluas jaringan kakak gitu, memperluas relasi kakak. Ketika kakak belum berorganisasi, kakak tuh gak kenal gitu. Karena di SMA nih, kakak tuh gak kenal kayak siswa kelas 10 itu siapa aja, kelas 12 siapa aja. Ketika kakak berorganisasi, pas berorganisasi, kakak mulai berkomunikasi dengan banyak orang dan akhirnya kita saling kenal gitu. Jadi tujuan kakak waktu masuk organisasi bukan untuk berkenal, tapi untuk dikenal dan saling mengenal gitu kira-kira. Kemudian manajemen waktu pada media sosial itu kalau kakak itu baik. Karena apa? Karena berbeda dengan siswa akademisi gitu, siswa akademisi. Kalau siswa akademisi kan kita hanya belajar saja. Ketika waktu luang ya mereka paling cuma menyalurkan hobinya atau senang-senang foya-foya dan sebagainya. Tapi berbeda dengan aktivitas pelajar. Ketika aktivitas pelajar kan belajar selesai, kalian berdebat, mengadakan rapat, mengadakan diskusi dan sebagainya. Itu menurut kakak sih membuat manajemen kalian itu lebih baik. Dan yang ketiga, itu bisa mengasah soft skill kalian sendiri gitu loh. Entah itu public speaking, entah itu kayak rasa kebetulan bisa desain grafis, entah itu multitasking dan sebagainya. Kemudian itu sih berarti. Apa tanggapan kakak dengan orang yang mengikuti organisasi tapi cuma untuk PNS doang itu gimana kak? Kalau kata kakak itu manusia-manusia tidak bertanggung jawab gitu loh. Yang manusia-manusia belum sadar akan kewajibannya ketika manusia itu sudah bergabung di organisasi tersebut. Karena ketika kita sudah bergabung di organisasi atau lembaga pasti ada tuntutan tersendiri gitu loh. Misalkan penggerak dari sebuah organisasi OPDIS ya kan, yang ada itu mewadahi atau mewakili teman-teman untuk melakukan suatu kegiatan dan sebagainya ya kan. Ya ketika kita sudah berkecimpung di organisasi itu ya kita harus bertanggung jawab gitu loh. Yang penting sih kalau kata-kata bisa bertanggung jawab. Jangan hanya ingin famous doang. Karena ketika kita ingin famous doang malah sia-sia aja gitu. Nggak dapat ilmunya, nggak dapat benefit yang kita pelajari selama kita mengabdi di organisasi itu. Kakak tuh hobinya ngapain sih kak? Kalau kakak itu hobinya ya paling main, kemudian futsal, terus ya sekarang yang kakak pun itu desain grafis. Hanya itu kak? Iya hanya itu. Cita-cita kakak apa sih kak? Kalau untuk cita-cita kakak ingin menjadi seorang guru. Seorang guru. Kenapa kakak berpikiran buat jadi seorang guru? Kenapa kayak ilmuwan atau yang lain? Karena menurut kakak jadi seorang guru itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia dibandingkan pekerjaan yang lain. Di satu sisi juga guru itu menurut kakak enak aja gitu loh. Udah pertama dapat rezeki di dunia, dapat juga rezeki di akhirat, yaitu amal jariah. Gitu kira-kira. Untuk planning kedepannya nih kak, Iya. kakak tuh mau jadi guru di mana sih? Di SMPK, di SMAK, atau mau jadi dosen kah?
Kalau untuk plan ke depan, insya Allah akan melanjutkan studi S2 dulu supaya nanti ada peluang untuk menjadi dosen. Itu kira-kira kita. Kalau untuk melanjutkan ke tahap S2 nih Kak, Ya. Kakak berpikiran mau ikut beasiswa Kak atau gimana? Kalau memang ada kesempatan, insya Allah akan ada ambil. Kakak mau di mana tuh? Di dalam negeri kah atau di luar negeri? Insya Allah ya di dalam negeri. Mau di mana Kak? Kalau memang dikasih kesempatan sama Allah nanti ini melanjutkan S2 di UIN di Jakarta. Semoga tercapai ya Kak. Iya, amin. Background pendidikan memang menentukan arah dari potensi kita dalam ilmu. Tetapi yang dinilai itu apa yang kita lakukan setelahnya. Karena pada dasarnya yang dapat menentukan kualitas kehidupan kita ialah diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Kak Irfan sudah menyempatkan waktunya buat datang. Kita punya kenang-kenangan sedikit. Ini dari Obdi SMA PGRI 4 Jakarta. Kenang-kenangan buat Kakak. Selamat diterima ya Kak. Iya, saya terima. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Saya Olga. Saya Irfan. Pamit undur diri dari acara Popeye, podcast pemuda inspiratif. Yeay!